Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in bi ihsanin middin. Wa alaina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, aktivitas kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Dan juga satu nikmat lagi yang kita baru merasakan di bulan-bulan seperti ini, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Memang idealnya kita rasakan di setiap hari, setiap detik kita selalu terhubung dengan beliau Rasulullah SAW sebagai umatnya. Sebenarnya Sayyid Muhammad bin Alwin Maliki mengatakan bahwa kita ini merayakan Maulid itu bukan di bulan Rabiul Awal saja. Ya, ini momen, memang pas detik-detik kelahiran itu memang ada perasaan tertentu. Ya, ada perasaan yang langsung menyentuh hati kita ketika tanggal bersejarah itu lewat. Seperti ada tanggal bersejarah di hari kita, mungkin seperti mungkin kita punya hari pernikahan, mungkin hari kelahiran anak kita, atau apa saja yang kita anggap penting. Ya bukan berarti kan kita ingat anak cuma hari lainnya itu kan, tetapi kan hari-hari itu karena bersejarah, maka ketika lewat hari itu, maka rasa ingatan itu lebih mengena, lebih kuat. Sama kita pun bukan berarti mengingat Rasulullah SAW keliru. Orang yang teriak-teriak, Maulid itu buat apa kamu? Keliru. Kita katakan kepada mereka, kalian keliru. Kalau mengatakan kita cuma mengingat Rasulullah SAW setahun sekali. Ya, cuma memang ketika lewat tanggal itu, ingatan kita, ya kecintaan kita lebih kuat. Ya, maka mudah-mudahan kita terus ya ditetapkan oleh Allah SWT bukan hanya sebagai umat yang membanggakan Nabi Muhammad SAW, tapi kita juga dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita baca Maulid ini Maulid Habsyi dari karya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, yang bagi sudah mengenal, alhamdulillah. Saya bicara untuk yang sebagian yang belum mengenal saja. Ya. Maulid, kisah Maulid ini banyak sekali. Yang paling tua, yang sahih daripada nisbatnya kepada kita, saya katakan sahih nisbatnya kepada penyusunnya, itu adalah Maulid Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Saya katakan sahih nisbatnya karena Syaraful Anam itu ditengarai punyanya Al-Hariri. Kalau memang betul nisbatnya, tapi itu nisbat juga wallahu alam, karena saking ikhlasnya yang ngarang. Sampai Maulid Syaraful Anam itu yang biasa dibuat oleh kawan-kawan Ishari itu, ya kan dari Syaraful Anam. Kalau Ishari itu di situ panjenengan lihat tidak ada yang ngarang, itu tidak ditulis di situ. Siapa yang nyusun? Itu tidak ada. Saking ikhlasnya orang yang menyusun Syaraful Anam. Kalau memang betul itu nisbatnya ke Imam Hariri, Imam Hariri itu punya Mulhatul I'rab itu sekitar tahun 400 Hijriah. Berarti itu paling tua yang sampai kepada kita. Berarti hampir kurang lebih sekarang 1444 Hijriah. Berarti sekitar 1000 tahun lalu. Itu kalau memang betul nisbatnya. Kalau tidak, maka yang kuat nisbatnya adalah Imam Ad-Dibai, yaitu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang biasa orang sebut Diba. Nah, itu yang nganggit itu Syekh Abdurrahman bin Ali Asy-Syaibani Ad-Dibai. Ibn Diba. Diba itu artinya yang putih. Ya, karena kakeknya itu dijuluki dengan Ibn Diba, maka beliau terkenalnya hanya Ad-Dibai karena dari julukan kakeknya. Ya. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu sekitar tahun 900 Hijriah. Berarti kurang lebih berapa? 500 tahun lalu. Nah, turun berikutnya yang tua setelah Diba itu yang terkenal ya. Kalau Maulid itu banyak, hampir setiap ulama itu membuat kisah Maulid Nabi SAW. Hampir setiap ulama itu membuat kisah Maulid Nabi SAW. Tapi yang terkenal biasanya Ad-Dibai itu. Terus Barzanji, Al-Barzanji itu Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Itu sekitar tahun 1100 Hijriah.
Berarti kurang lebih 300-an tahun lalu. Itu di Madinah. Beliau dari Barzanj. Barzanj itu di kakek nenek beliau, kakek moyang beliau, Syekh Abdul Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Barzanji. Itu nenek beliau itu dari Barzanj. Barzanj itu daerah Irak, tapi Irak yang utara. Itu Irak suku Kurdi. Ya, kalau pernah dengar suku Kurdi, itu daerah Irak yang, karena Irak itu ada dua, fil Iraqaini wa Syamidi, dua Irak. Irak itu terbagi dua. Irak selatan itu Jazirah Arab, penduduknya orang-orang Arab. Irak utara itu orang-orang Kurdi. Nah, itu Barzanj. Barzanj itu bukan bahasa Arab. Barzanj itu dari Kurdi. Jadi nenek beliau itu Said Ja'far, yang kita kan orang sini sering dengan berjanjian ya. Duduk janji, berjanji. Barzanji. Ya, wis gak wis kulino. Karena sudah kadung banyak makan rujak cingur, jadi ya akhirnya berjanji. Asalnya Barzanji. Itu dari Barzanj. Barzanj itu pedalaman Irak. Gitu. Turun lagi yang terkenal itu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Azab Al-Madani, penyusun Maulid Azab. Itu sekitar tahun itu nggak terlalu lama kalau dibandingkan dengan yang tadi. Sekitar tahun 1200-an akhir. Itu Syekh Muhammad bin Muhammad Azab itu salah satu guru, itu selifting sama Habib Ali Habsyi. Sama Maulid Habsyi yang kita baca tadi, Habib Ali itu satu kurun. Syekh Muhammad bin Muhammad Azab Al-Madani, ya. Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Azab Al-Madani. Itu guru daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang makamnya di Ampel Gubah sana, di dekat Sunan Ampel. Itu gurunya beliau waktu beliau belajar di Madinah. Salah satu gurunya adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Azab. Itu menyusun Maulid Azab. Itu kalau dengan beli Majmu' Maulid, itu ada Maulid Azab, ada Maulid Diba, ada Barzanji Nathar, ada Barzanji Nazom. Barzanji Nazom itu menazomkan punya kakeknya. Itu Barzanji Sayyid Zainuddin bin Hadi atau bin Abdul Hadi, Muhammad bin Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Jadi cucu dari yang pertama, itu sekitar tahun 1200. Di Mekah yang banyak dibaca itu Barzanji yang nazom. Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Muhammad Alawi, dan beberapa ulama Mekah hampir hafal itu Barzanji nazom, karena memang yang sering dibaca di sana Barzanji nazom. Yang di Indonesia masuk ya Barzanji Nathar itu masuk, Saraf Al-Anam juga masuk, terakhir masuk Maulid Habsyi yang dipopulerkan sama Habib Muhammad bin Idrus tadi yang saya bilang, di makamnya di Ampel Gubah itu, atau Habsyi, Maulid Habsyi, Simtud Duror, artinya untayan mutiara. Simtud Duror fi akhbari Maulidi Khairil Bashar, judulnya Simtud Duror, untayan mutiara tentang kabar-kabar kelahiran sebaik-baik manusia, itu Rasulullah SAW. Itu yang kita baca. Dan kita baca ya yang kita baca tadi itu ada qasidah juga yang dibaca biasanya setelah Mahlul Qiyam. Itu memang sudah tertib dari Sohibul Maulid. Dan perlu diketahui, Habib Ali Habsyi ini kakak beliau Habib Husain bin Muhammad bin Husain itu salah satu guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Salah satu guru daripada Hadratus Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari radhiyallahu anhum wa ardhahum wa nafa'ana bihim bi ulumihim wa bi sairil auliya wa sholihin fi dharaini amin. Ya. Jadi kakak beliau, saya pernah dengar sih kalau Habib Ali Habsyi ini pernah ketemu sama Hadratus Syekh, cuma kalau berguru yang lama itu beliau di kakaknya Habib Ali Habsyi. Jadi asalnya dari Hadramaut, kemudian abahnya Habib Ali ini dan abahnya Habib Husain tadi itu hijrah ke Madinah, ke Mekah. Jadi akhirnya menjadi mufti Syafi'i di Mekah. Waktu Hadratus Syekh ke sana, belajar sana, itu yang pegang mufti Syafi'i itu kakaknya Habib Ali Habsyi ini yang punya Maulid tadi ini. Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi. Husain bin Muhammad bin Husain. Kalau beliau Ali bin Muhammad bin Husain Habasyi radhiyallahu anhum. Maka tadi yang dibacakan itu qasidah ya. Ini sebetulnya qasidah ini masih kama majma'il maulid yujalil qurub. Tidak ada sesuatu yang seperti kumpulan maulid yang bisa menghilangkan kegundahan, keluh kesah daripada hati. Ya, kesumpekan. Ya, punya utang, BBM naik, kreditan belum lunas, ya, macam-macam. Ya, itu tidak ada. Mau pegang sama siapa ya? Semua minta dari Allah. Siapa yang tidak tahu semua dari Allah? Tapi siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Itu Rasulullah SAW. Semua mintanya ke Allah. Siapa yang tidak tahu? Minta ke Allah. Ya. Ya, siapa yang mau kita pegangi kecuali
Rasulullah SAW untuk memohon pada Allah. Kalau kita ngandalkan amal kita, masih paling pecotot, sholat kita macam-macam. Ya, dosa kita apalagi, naudzubillah, masih banyak. Maka kita gocean, kita gandolan ya, kepada Kanjeng Nabi SAW. Maka tidak ada seperti perkumpulan maulid yang bisa menghilangkan daripada kesumpahan. Ini sebetulnya beliau menceritakan perkumpulan maulid beliau yang ada di Sewon. Nah, kalau di sini pas tanggalnya di Solo. Nah, kalau jenengan ada haul Solo itu mesti tanggal 20 Rabiul Akhir. Iku pas jintennya nggih sami hari itu juga di Sewon. Cuma jamnya karena lebih dulu Indonesia, maka di sini peringatannya lebih dulu maulidnya tuh. Kan habis haul besoknya maulid subuh tuh ya. Nah, itu persis jamnya di sana. Nah, niku sing dugi teng Solo itu anak putra daripada Habib Ali ini, yaitu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Itu putra paling bungsu, paling ragil ya, paling bungsu ya. Jadi putra paling kecil yang datang ke Indonesia, itu makamnya di Solo. Nah, jadi beliau memperingati persis seperti ayahnya membuat juga maulid. Jadi sebelum ada hallnya beliau maulid. Kebetulan beliau meninggalnya berdekatan dengan itu sehingga akhirnya dibuat hallnya dipepetkan sekali. Ya, beliau wafat tahun 1333 Hijriah, Habib Ali Habsyi. Hallnya itu jadi ngeholli Habib Ali Habsyi, sebetulnya ngeholli abahnya. Sekalian hallnya Habib Alwi sekalian karena mendekati maulid. Jadi hanya digabung. Nah, maulidnya itu mesti tidak berubah 20 Rabiul Akhir atau 20 Rabiul Tsani. Dan ini kan Rabiul Awal, 20 Rabiul Akhir. Itu persis di hari yang sama di Sewon, kota Sewon di Hadramut sana mengadakan maulid yang sama besar juga. Dari semua Yaman, Hadramut itu semua kumpul di situ. Besar sekali peringatan maulid itu. Nah, ini beliau menceritakan peringatan maulid yang beliau adakan Habib Ali Habsyi ini di syair tadi yang dibawakan qasidah tadi. Ya. Zawaqat taubatak yal asy zabatatiub. Inilah waktu taubatmu hai orang yang bermaksiat kalau kamu ingin bertaubat. Kenapa? Karena di Quran sendiri menulis kalau orang ingin istighfarnya diterima oleh Allah, maka jadikan Rasulullah itu sebagai wasilah, tawassul. Karena Allah mengatakan di Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, kata Allah Dawud di Quran, walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka orang-orang itu tadi zalamu, mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat kemaksiatan. Ja'uka, kemudian mereka datang kepada engkau ya Muhammad. Datang kepada engkau Rasulullah SAW. Ayat ini masih berlaku. Ya berarti walaupun Rasulullah wafat ya ayat ini masih berlaku. Sehingga ada cerita itu yang masyhur di Atikan Nawawi, itu ceritanya Imam Syekh Al-Utbi. Itu ada Badui datang ke Kanjeng Nabi. Datang makam Rasulullah itu sekitar tahun 200-an Hijriah. Jadi jauh sudah wafatnya Rasul kan, 200 Hijriah, sekitar sudah 200-an tahun lebih wafatnya Kanjeng Nabi. Datang orang ini ke Madinah. Karena merasa banyak dosa, dia ziarah di depan makam Rasul SAW, bersalam seperti kita biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau, orang ini, si Badui ini dari orang Arab dari dusun, dia membacakan ayat, ya Rasul. Ya, dia langsung bicara sama Rasul, ya Rasulullah. Allah Rabbmu, Tuhanmu telah berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa. Tsumma ja'uka, kemudian mereka datang kepada engkau ya Rasul, datang kepada engkau, ja'uka. Fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasulu, lalu Rasul memintakan ampun untuk mereka. Mereka minta ampun kepada Allah. Ternyata tidak cukup minta ampun kepada Allah. Rasul memintakan ampun untuk mereka. Lawajadullah tawwabur rahim, pasti mereka akan mendapati Allah itu sang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maka dibaca ayat itu sama Badui tadi, ya Rasul, Tuhanmu berfirman demikian dalam Al-Quran, sekarang saya datang kepadamu. Karena Tuhanmu yang menyuruh saya datang kepadamu kalau kamu berbuat dosa, minta ampun pada Allah, datang kepada Kanjeng Nabi memintakan ampun untuk kamu, maka Allah akan memberimu pengampunan. Maka sesuai dengan firman Tuhanmu ya Rasul, saya datang kemari untuk supaya kau mintakan ampun atas dosa-dosa saya. Kemudian dia, si Badui tadi melantunkan beberapa bait syair itu. Ya khairu man dufinat fi turbi a'dhumuhu fataba min tibihin alqa'u wal akamu. Wa khairu man dufinat, wahai sebaik-baik
orang yang jasadnya dimakamkan, ya, fiturbi di tanah ini, sebaik-baik orang yang jasadnya dimakamkan di tanah. Fiturbi altumu, fataba min tibihinal qawwal, beruntunglah tanah di mana dia dimakamkan jasad itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka panjang bait syair tadi diungkapkan oleh Badui ini tadi, beberapa bait, langsung si orang Badui ini tadi pergi. Pergi, di situ ada wali. Wali Allah, bukan wali murid seperti kita, bukan. Wali Allah ini nyambung pada Kanjeng Nabi. Ya. Si wali tadi diimpeni Kanjeng Nabi SAW, saya Utbi tadi, Al-Utbi. Wahai Utbi, kau kejar orang itu. Kata Rasul SAW dalam mimpinya, kau kejar si Badui tadi, kau kejar dia. Kau sampaikan bahwa Allah sudah, sampaikan kabar gembira, Allah sudah mengampuni dengan dia tadi. Ya. Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Maka dikejar. Dan mimpi Rasulullah adalah benar, sebab syaitan tidak bisa menyerupa kepada Rasul SAW. Itu. Jadi makanya Habib Ali Habsyi mengatakan ini waktu taubatmu kalau kau wahai orang yang maksiat, idza batatu, kalau kau mau bertaubat, dawakat aubatak ya syarid, idza batau, inilah waktu kembalimu wahai orang yang lari apabila kau mau kembali. Ini lari dari Allah. Ketika kau mau kembali, maka ini saat yang tepat untuk kita bertaubat, kembali mengingat Rasulullah, kembali mengingat seberapa jauh hubungan kita dengan beliau. Apa kita sudah melakukan sunnah-sunnah beliau SAW. Ini waktunya introspeksi diri. Ya, maka jangan keluar dari maulid cuma sekedar pokoknya maulid, sawangannya kok umatnya Kanjeng Nabi kok udah ngerana maulid sudah pantas. Ya bukan hanya itu. Ya, tapi kita bawa keluar maulid ini bagaimana tambah tahun, tambah sadar kita akan kewujudan kita sebagai umat beliau SAW. Seperti Salman Al-Farisi yang bangga. Ini kata Salman, Rasulullah qad alamana Rasulullah SAW hatal khira'ah, kulla syai' hatal khira'ah. Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai cara istinja, sampai cara buang air besar, itu Kanjeng Nabi sudah mengajarkan pada kita semua. Artinya sahabat Salman itu mengucapkan itu dengan bangga. Dengan bangga mengatakan Rasul sudah mengajarkan pada kami. Kami sudah tidak butuh untuk selamat dunia akhirat, tidak butuh barat, tidak butuh timur. Hanya ajaran daripada Rasul. Salman dengan bangga mengatakan Rasul sudah mengajarkan kami semua segala sesuatu sampai hal terkecil. Sampai mohon maaf, ke WC, buang air besar, cawe, istinja, itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hendaknya begitu. Kita keluar dari maulid, nyatanya kita betul-betul dengan kebanggaan. Tambah dengan maulid ini kan lebih kuat. Kita punya hubungan dengan harapan tambah. Kita punya kecintaan pada Rasulullah SAW. Bertambah daripada pengamalan kita kepada sunnah-sunnah beliau SAW. Bagaimana beliau minum, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau berpakaian, bagaimana beliau masuk rumah dan seterusnya. Sehingga selalu betul-betul cinta kita buktikan dengan pengikutan. Karena namanya orang pecinta itu ikut kepada orang yang dicintai. Juga satu amalan lagi dari Habib Ali Habsyi. Satu lagi poin itu poin pertama. Ya. Kita harus mengingat terus menjadikan ajang maulid ini introspeksi kita. Supaya jauh kita punya pengikutan pada beliau SAW. Nah tentu tidak mungkin bisa mengikuti Rasul tanpa menghadiri majlis-majlis para ulama. Di situ dijelaskan. Tidak mungkin para da'i cuma ceramah 30 menit menjelaskan semua sunnah-sunnah Kanjeng Nabi SAW, tidak cukup. Maka ya bekalnya justru ilmu itulah warisan Kanjeng Nabi. Maka bukti kita keluar dari maulid, bukti kita betul-betul cinta sama beliau, kita rebutan akan warisan beliau. Apa warisan beliau? Yaitu ilmu. Sehingga ulama itu warathatul. Kenapa ulama disebut pewaris para nabi? Karena Nabi mewarisi ilmu. Yang mewarisi ya para ulama tadi dengan sanadnya Mbah Hashim Asy'ari, dengan sanadnya dari guru-gurunya Mbah Mahfud Termas, dari gurunya Habib Husain Muhammad Husain Afsyi, Mbah Mahfud Termas dari gurunya lagi, dari ayahnya Mbah Abdul Manan, terus dari guru-gurunya Syekh Utsman Ad-Dimyati, terus sanadnya kepada Rasulullah SAW. Itu pewaris para nabi. Makanya tandanya kita cinta betul ya kita buktikan. Bukan hanya bulan Maulid ini, justru kita makin sergap kita mengambil warisan daripada Rasulullah itu ilmu, menghadiri majelisnya ulama. Sulit, memang tanda mungkin wayai memang ya. Sudah zamannya kata Rasulullah kalau sudah akhir zaman itu yakilul ilmu. Ilmu itu sedikit, wayakthurul jahlu dan banyak kebodohan. Jadi memang dipikir ya wayai mungkin ya. Ini Ustaz Solehuddin ya, asatid yang lain. Ya, kalau ngaji itu angel. Istighosaan, ya bukan barang jelek, istighosa bagus. Istighosaan muake, mulutan. Apa meneh maulidan sama muludan. Muludan tambah banyak mulutan.
Maulidan sama mulutan, tambah banyak. Tapi ini diajak ngaji, wangil, setengah mati. Ya, jadi kadang saya lewat di masjid-masjid gitu. Kadang ada pengajian umum, kasihan ustaznya. Cuma 4 yang ada. Yang satu ngimpi, yang satu ngiler, yang satu ngorok. Ya tentu bukan itu harapan kita. Jadi ya maulid ini justru kita makin kuat. Diingatkan di maulid sana, ya. Ya, maulid sini, maulid sana, diingatkan kita. Ya. Mana kita tanda cinta kita yaitu mengambil daripada warisannya Rasulullah SAW itu ilmu. Makmurkan di baca-baca ilmu di mana-mana tempat kumpul. Sebagian juga syukur kita di sini banyak para kiai, banyak ulama. Coba kita bayangkan kalau kita di Papua, nyari ulama saja sulit atau di tempat-tempat yang terpencil. Kumpul kita di sini banyak. Alhamdulillah Jawa Timur, ya, di Sidoarjo banyak. Itu syukur kita adalah kita mengambil warisan Kanjeng Nabi. Ya, tentu warisannya bukan duit, bukan emas, bukan perak, bukan fulus. Ya, tapi warisannya ilmu. Mudah-mudahan juga terakhir satu amalan yaitu kata Habib Ali Habsyi, setiap orang yang di bulan ini hendaknya, ya bukan hanya bulan ini tapi khususnya bulan Rabiul Awal ini hendaknya kalau dia sedekah, dia tasbih, dia baca tasbih, baca apa saja, hendaknya dia bilang, ya Allah, saya kirimkan pahala sedekah saya, tasbih saya khususnya secara khusus kepada Kanjeng Nabi SAW, kepada para ulama, para tabiin, para sahabat, guru-guru kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, ulama kita yang sudah mendahului, para orang tua kita. Ya tentu bukan hanya di bulan Maulid, tapi khusus di bulan Maulid karena kelahiran beliau dan sekaligus memang 12 itu Rabiul Awal adalah wafat beliau, kita kirimkan pahala itu khususnya di bulan ini. Apapun ya Allah yang saya amalkan dari amal baik di bulan ini saya kirimkan kepada Rasulullah SAW. Dan itu kalau bisa kata Habib Thohir bin Utsaimin Thohir itu setiap malam tuh kita tidak usah ngenteni malam Jumat. Kata Habib Thohir itu amalan di antara amalan yang gampang. Jangan habis maghrib atau habis isya bilang kalau gak usah bahasa Arab, bahasa masing-masing. Ya Allah, saya niatkan selama sepanjang hari tadi yang saya lakukan tasbih, sodako, istighfar, sholawat, majlis taklim, apapun yang saya lakukan sepanjang hari, ya Allah kirimkan pahalanya kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat, para tabiin, para wali-wali, seperti Jailani, Imam Ghazali, para aulia, guru-guru kita sebut. Terus ya Allah kirimkan juga pahalanya kepada kakek kita, nenek kita, semua kita sebut. Itu tiap malam. Ini pun ngentosin malam Jumat. Tidak usah nunggu malam Jumat. Ya malam Jumat itu lebih afdol lagi. Karena itu malam yang dianjurkan, yang mustajabah. Dianjurkan lebih banyak sholawat kepada Rasul. Tapi bukan berarti sholawat malam Jumat. Itu amalan yang gampang yang bisa kita kerjakan tiap malam. Khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan Allah SWT mendekatkan kita, lebih menambah kecintaan kita pada beliau SAW. Mendekatkan kita kepada beliau SAW. Ya, membuktikan, membantu kita untuk membuktikan cinta kita dengan mengambil daripada ilmu beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau SAW, sehingga kita juga dijumpakan dengan beliau sebelum di akhirat, yani di dunia, baik mimpi, dalam keadaan mimpi maupun terjaga dengan beliau SAW, dan juga di akhirat. Amin ya rabbal amin. Alamanawa Habib Ali Habsyi. Sirul Fatihah. Insyaallah. Masalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Baca sedikit. Ditutupkan enggak apa-apa ya kan. Sedikit aja tinggal mumpung Maulid. Wa inna baraza sallallahu alaihi wasallam batiyumi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama' mu'min bidzalika rafi'ila annahu syarafan ala majduhu was-sama'. Wa kana waqtu sayyidi maulid sayyidul qawlim la tushuri syarra bil awli min ayami yawmal itsnain aw dawilatu wa bi umudi bil haramain. Wa qad warada anhu sallallahu alaihi wasallam